tuh setelah meninggalnya dia tuh banyak banget gangguannya Kak, bahkan sampai ke rumah aku gitu. Pas di rumah aku itu aku lagi nyanyi lagu rohani, padahal lagu rohani loh Kak, bener-bener lagu yang aku nyebut nama Tuhan aku, dan di situ bener-bener posisinya pas aku rekam itu ada kayak muka lain kayak gitu yang ke detect sama filter kayak gitu. Orang bilangnya itu bug filter gitu Kak, padahal sebenarnya kalau bug filter harusnya videonya nge-freeze kayak gitu. Terus kayak pas aku lagi sambil nyanyi gitu ada kayak yang nampakin diri, tapi orang bilang itu helm, padahal posisinya itu aku sumpah demi Tuhan Kak, itu aku sendirian di kamar, nggak ada yang mainin helm sama sekali. Boleh lihat videonya? Boleh. Bentar ya. Kalau yang lemari Kakak udah lihat? Udah. Nih yang kau ini. Padamu Yesus, kasih jumpai aku di sana. Jadi ada 2 kali penampakan gitu Kak. Yang pertama yang di depan banget nih, maaf aku Yang mana? ya. Jadi dari awal ya. Fokus di Ciluk Banyu. Ada di altar di sini. Ini satu. Gimana ya? Gitu Kak. Coba aku di clear display dulu ya. Iya. Aku clear display. Terus nih Kakak lihat ya. Kakak fokus di area ini. Ini kan baju. Yang sini? Iya, ini kan baju aku bukan muka kan Kak gambarnya. Pun kalau muka harusnya gambar muka itu yang kedetek, tapi kan malah muka aku. Tuh, itu satu. Iya, itu satu yang kedetek filter. Terus ada lagi di bentar di area sini bentar ya. Bentar lagi nih Kak. Kakak fokus di sini ya. Ada yang nongol gitu. Nah, orang kalau di video ini fokusnya kayak itu helm, padahal itu bener-bener bukan helm Kak. Terus ada juga yang beranggapan itu kaca, sedangkan aku kacanya itu kaca lemari, bukan kaca bulat. Itu apanya? Nah, kalau kata si Nini kreator itu, sorry aku tersebut namanya tadi. Nggak apa-apa. Oh iya. Kenal juga kok. Oh iya itu. Ya salah satu kreator itu bilang itu adalah sosok yang sama yang dia gambarin ketika lemari aku itu kebuka. Jadi emang dia bilang negatif banget. Dan dia jahil, terus kayak ada niat terselubung yang dia pengen sampaikan ke kamu, tapi mungkin ada yang melindungi kamu gitu. Jadi aku nggak bisa disentuh sama sekali. Jadi dia cuma bisa sekitar mengganggu aja. Tapi Gaby ngerasa apa pada saat itu? Biasa aja? Nah, jujur ya Kak, aku selama nge-tag video ini itu nggak ada gangguan sama sekali. Dan aku pun nggak ngeh kalau misalnya ada gangguan di video itu. Aku baru bener-bener kayak, ih apaan nih filternya kedeteknya 2. Terus kayak nggak ngebug, tapi muka aku yang kedetek. Terus habis itu kayak ada yang terakhirnya ini, yang gongnya ini adalah muncul sendiri. Terus orang masih pada berasumsi kan kayak, oh seru nih opini publik. Aku juga jadi belajar banyak gitu kan. Tapi paling gong yang ini Kak, aku ngupload akhirnya yang ini. Yang akhirnya orang-orang pada tahu bahwasannya nih, ini yang jelas banget. Aku ke rumah teman aku besokannya, justru aku disambut Kak. Gitu. Jadi pintunya goyang-goyang gitu Kak. Nah di situ orang-orang bilang ini ada yang di area sini nih, itu ada yang ngintip gitu. Matanya merah lah, pada berasumsi gitu Kak. Gitu. Jadi gangguannya tuh lebih kayak, mungkin aku nggak ngeliat tapi ditambakinnya langsung dari kamera. Padahal kan kalau dari kamera aku tahu ya susah banget sebenarnya untuk energi mereka bisa ketangkep gitu kan. Kayak gitu sih Kak. Tapi kalau untuk pengalaman yang akhirnya aku melihat pakai mata kepala aku itu, selain yang adik aku, itu pas 7 hariannya juga Kak. Pas 7 hariannya aku lagi gereja. Aku di situ nggak bisa ikut misa 7 hariannya karena aku pelayanan di gereja aku. Kebetulan dekat area sini. Terus di situ posisinya aku lagi mempersiapkan kayak tata ibadah gitu. Karena aku kan kebetulan jadi monitor ya buat nanti ibadah itu. Terus kayak pas lagi aku nunduk, terus tiba-tiba aku ngerasa kayak dingin gitu, kayak ada yang niupin leher aku. Bener-bener gitu, kayak bergidik gitu lah. Terus kayak pas aku nunduk posisinya karena lagi megang laptop. Terus pas aku kayak gini, otomatis mataku langsung naik dong. Pas aku naik, mataku tuh langsung tertuju ke mimbar. Ada mimbar gitu buat pendeta biasa khotbah, dan di situ ada adik aku, arwahnya. Padahal dia udah meninggal 7 hari yang lalu. Terus aku tuh kayak definisi mau ngomong, tapi nggak bisa ngomong Kak. Bener-bener keluh banget lidah aku. Terus aku tuh nggak tahu harus ngomong apa. Padahal
di otak aku tuh banyak yang mau aku sampein, tapi nggak bisa Kak. Dia posisinya cuma diem doang, nggak senyum nggak apa, pakaiannya persis sama yang kayak aku lihat waktu di kamar otopsi, kayak gitu. Jadi di situ kayak itu pertama kalinya banget kayak aku ngeliat jelas mungkin di situ the real pamitannya. Padahal kata orang kan harusnya dia pergi ketika 40 harinya. Pas di 40 hari tuh justru nggak ada apa-apa Kak. Cuman waktu di 40 hari itu ketika aku mau ikut misanya, aku kecelakaan di jalan. Jadi motor aku tiba-tiba overheat, terus kayak keluarin asap, dar gitu. Jadi langsung dibawa ke bengkel, jadi aku telat ikut misanya. Untungnya aku nggak kenapa-napa. Kayak gitu Kak pengalamannya. Nah, pas kamu lihat adik kamu di mimbar itu seperti apa wujudnya? Dia bener-bener kayak umurnya 12 tahunan, terus kayak balik muda banget dah, dan dia botak. Persis kayak awal-awal dari dulu kan dia emang agak botak terus kan. Terus habis itu juga dia gak senyum Kak, bener-bener kayak badannya juga dibilang bercahaya enggak. Jadi kayak bener-bener transparan juga enggak, tapi kayak apa ya aku bilangnya, kayak payung gitu loh bajunya, kayak agak mekar gitu bajunya. Kayak payung. Iya, payung yang transparan gitu, yang plastik transparan kayak gitu kurang lebih. Tapi aku nggak ngeliat organ dalamnya. Dan dia kelihatannya sehat banget Kak, bibirnya udah nggak pucat. Gitu. Terus habis itu kan ada orang yang beranggapan harusnya kalau kayak gitu kan melihatnya pas baju terakhir yang dia pakai kan. Enggak, aku ngeliatnya justru bukan. Dia bener-bener pakaiannya kayak putih daster tapi agak mekar kayak payung transparan gitu. Dan keadaannya sehat. Itu seenggaknya bagi aku udah cukup Kak, lihat dia sehat.